Halo, selamat sore para mom semua. Ketemu lagi dengan saya Dr. Laksmi Atnyana di Let's Talk with the Expert ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang seputar kesehatan pada remaja. Nggak kesehatan sih sebenarnya ya, moms ini lebih tentang psikologi anak remaja. Bagaimana sih peran orang tua dalam membesarkan anak-anak kita yang mulai beranjak remaja agar mempunyai lingkungan yang bagus dan optimal untuk menunjang tumbuh kembangnya. Oke, sebelum saya undang narasumber kita, mungkin kita menunggu dulu nih para moms buat untuk join ya di dalam live kita ini. Oke, mungkin baru beberapa yang join. Kita tunggu sebentar lagi. Mungkin para mom sudah melihat ya di feed atau konten-konten yang dibuat oleh Anakku Sehat ID tentang apa sih kesehatan atau mitos ya, mitos dan fakta yang sering muncul pada lingkungan kita tentang remaja seperti itu, karena remaja itu tuh masih anak-anak tapi juga sudah mau beranjak ke stase yang lebih besar nih, dimana seharusnya para orang tua lebih aware tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, perubahan yang pertama pasti tentang perubahan bentuk tubuh ya. Setelah itu baru kita membicarakan tentang pertumbuhan perkembangan dia sendiri, karena bagaimana dia menerimanya dan bagaimana para orang tua menyikapinya. Gitu. Oke. Ini sepertinya karena habis hujan ya. Jadi yang join baru dikit nih. Nanti kita akan membicarakan live kita hari ini dengan seorang psikolog yang banyak berkecimpung di dunia remaja, sehingga kita bisa lebih tahu nih moms, apa sih sebenarnya yang harus disiapkan. Mungkin nggak buat para moms yang punya anak remaja aja ya, tapi para moms juga yang masih anaknya mungkin akan beranjak menjadi remaja, apa sih sebenarnya yang perlu kita persiapkan. Oke, supaya kita tidak membuang banyak waktu, mungkin kita undang aja narasumber kita ya, sebentar ya. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam Mbak Diandra. Gimana kabarnya? Baik, Mbak? Baik, Mbak. Dokter gimana kabarnya? Lumayan ya. Setelah kemarin lama ya saya meresponnya Mbak, karena Iya, kita vaksin membuat ini suatu begitu tampar deh, nggak bisa ngapa-ngapain. iya, Iya. sehat Eh, Korea. iya, jadi para mams ini adalah Mm-mm. narasumber kita nih ya. Namanya adalah Amen Diandra Kusuma ya, Mbak. Iya, Psikolog, benar. sekarang berpraktek di psikologi klinis di Biro Psikologi Pratnyagama. Betul ya, Mbak? Iya, Iya, benar, dokter. dengan Mbak Diandra ini selama sejam ke depan kita akan membicarakan nih bagaimana sih eh, yang harus disiapkan ya Mbak ya. Misalnya bukan yang harus disiapkan sih, apa sih yang harus kita hadapi pada remaja itu kan beda banget ya. Biasanya kita itu para dokter anak baru-baru ini aja nih Mbak yang kita mulai apa ya, mengatasi atau mengobati lah Mm-mm. anak-anak yang umurnya sudah sampai usia 18 tahun. Tadinya kita cuma sampai 14 tahun, tapi sekarang kita udah sampai 18 tahun. Jadi saya sendiri Mm-mm. suka kaget-kagetan sih sama gejala-gejalanya gitu. Maksudnya kayak misalnya gak marah karena gak dibeliin motor kayak gitu. Jadi kadang-kadang gue Oke. kaget ya. Kadang-kadang kan kalau yang datang ke saya masih kecil-kecil tuh masih kayak nggak mau makan lah, berat badannya gak Mm-mm. naik lah. Nah ini sekarang udah mulai bervariasi nih. Jadi mungkin saya juga sebenarnya banyak banget yang mau ditanya nih sama Mbak Diandra. Nah sebelum kita mulai nih Mbak, sebenarnya apa sih Mbak? Eh, Mungkin bukan tips ya kali. Apa sih yang harus kita ketahui saat anak kita mulai masuk usia remaja? Atau kapan sih kita bilang anak kita tuh usia remaja gitu Mbak? Silakan Mbak. Oke, jadi usia remaja itu dimulainya ya dok ya dari usia 11 tahun sampai usia 18 tahun gitu. Dan di masa remaja ini emang sedang masanya eksplorasi identitas nih. Jadi kayak
Wah. mengeksplorasi dan mempertanyakan siapa sih sebenarnya aku, dan aku ini menurut orang lain gimana sih gitu. Jadi mulai mempertanyakan bagaimana sih penilaian orang lain terhadapku seperti itu. Jadi Hmm. memang di masa-masa remaja ini banyak sekali apa ya, dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, oleh teman sebaya terutama. Jadi identitas diri itu dipengaruhi oleh teman sebaya gitu, Dok. Jadi memang penting sekali di masa remaja ini mungkin para orang tua ataupun keluarga ya untuk melihat-lihat pertemanan dari remaja ini gimana sih teman-temannya gitu. Siapa aja sih temennya, seperti apa sih lingkungannya. Nah, itu penting sekali karena remaja itu mengidentifikasi dirinya atau menilai dirinya itu siapa, awalnya pasti dari lingkungan pertemanannya gitu, Dok. Oke, jadi malah Mm-mm. lingkungan pertemanan ya tadinya tuh mungkin pas dia bayi kita jaga bener-bener, terus Bener. pas udah mulai mau remaja dan dia ternyata lebih menilai teman-teman itu kadang juga bingung, kadang sebagai orang tua Mm-mm. juga kita merasa kamu tuh masih kecil, harusnya dengerin mama dulu gitu kan, Mbak. Nah, Iya, itu sih kadang-kadang bener. berantem-berantem lah segala macam. Terus Mm-mm. ada kadang bilang, coba kamu kecil terus deh kayak gitu ya, Mbak. Iya, bener banget. Jadi emang di remaja ini agak tricky sih, Mbak ya. Jadi kita harus memberikan kesempatan pada remaja untuk eksplorasi, tapi kita nggak bisa nih melepaskan mereka begitu aja. Jadi anggapannya 50% mereka diberikan waktu untuk eksplorasi, sedangkan 50% kita masih butuh membimbing mereka gitu. Oke, benar banget Mbak. Jadi ini saya juga banyak belajar sih karena anak saya juga sekarang umurnya Mm-mm. mau 9 tahun ya Mbak. Tinggal Oh, 2 tahun oke. lagi nih. Agak Wah, deg-degan juga sih. iya. Gitu. Ini belum ada yang nanya di kolom komentar sih Mbak. Kita Mm-mm. mulai ini aja dulu ya. Jawab Mm-mm. dari yang udah mengirimkan pertanyaan ke DM Anakku Sehat ID ya Mbak ya. Gitu. Oke. Jadi pertanyaan pertama nih Mbak. Dokter, mungkin maksudnya Mbak juga sih psikolog nih. Ah, Jadi kita ganti aja mm-mm. kita kata dokternya. Mbak, kenapa ya semenjak anak saya masuk SMP, anak saya tuh Mm-mm. lebih jauh dari saya gitu. Mungkin nggak dijelasin nih, Pak, arti lebih jauhnya tuh dari mana gitu. Apakah Mm-mm. mungkin secara luas aja. Biasanya kenapa tuh Mbak anak yang mulai remaja tuh merasa jadi orang tuanya sih mungkin yang merasa ya, kok dia anaknya Mm-mm. jadi lebih jauh dari saya gitu. Mm-mm. Kira-kira kenapa tuh? Jadi memang kalau di masa remaja ini lebih banyak menghabiskan waktu sama teman sebaya memang Mbak dibandingkan sama orang tua atau keluarga gitu. Jadi mulai ada perasaan apa ya, sebuah keharusan nih untuk mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman gitu. Karena mereka udah mulai explore nih, gimana sih aku tuh harusnya jadi orang yang seperti apa sih gitu. Terus aku pengen ikut nih, ikut-ikutan teman-temanku nih. Nah, mungkin bisa berkaca dari kita dulu ya, Mbak ya, ketika remaja kan Ya, rasanya kayak lebih lebih senang mendengarkan atau cerita sama teman sebaya dibandingkan sama orang tua karena ada perasaan bahwa ya teman sebaya kita lebih memahami nih, lebih bisa memahami kita benar. dibandingkan dengan orang tua gitu. Ada perasaan juga kayak pengen bebas gitu ya di masa remaja itu, pengen lepas aja rasanya dari keluarga gitu, pengennya seneng-seneng aja nih sama teman sebaya gitu. Dan ya bagi beberapa orang tua pasti shock ya karena yang biasanya Iya, anak-anak betul. kita sebagai orang tua ngomong anaknya mungkin yang dulu 100% full pengawasannya sama orang tua, sekarang kok rasanya jauh ya, kok dia sama teman-temannya ya lebih banyak menghabiskan waktu gitu. Jadi Iya, memang mungkin itu wajar kali. sekali. Terus, tapi nggak apa-apa ya Mbak kayak Mm-mm. gitu. Maksudnya apa kita harus tetap, mungkin kalau saya nih ya, saya kan agak Mm-mm. terlalu sayang nih. Jadi mungkin saya nanti nih nganterin lagi dia ikut pergi sama temen-temennya kayak gitu. Mungkin saya Mm-mm. agak lebay. Apa sampai mana sih kita boleh apa ya, mengintervensi privasi dia gitu. Secara kita Nah, juga takut kan Mbak kalau ada apa-apa gitu kan Mbak, atau gimana ya Mbak ya? ya, benar. Jadi di masa remaja ini ketika punya anak yang sudah beranjak dewasa, sudah beranjak remaja, Mbak ya, penting banget untuk kita lakukan komunikasi dua arah gitu. Apalagi remaja sekarang ini, generasi sekarang ini, udah nggak bisa lagi kita mengatur-atur mereka, memberikan instruksi tanpa kita membuka diskusi, ruang diskusi. Jadi misalnya kita punya aturan nih, bikin aturan.
Dek, nggak boleh ya pulang lebih dari jam 9 malam misalnya seperti itu. Nah, kita nggak boleh hanya bilang itu aja, tapi juga kita harus memberitahukan apa sih alasannya, eh, kenapa nggak boleh pulang lebih dari jam 9 malam, dan tanyakan juga pendapat anak, gimana nih kalau misalnya aturannya seperti ini, are you okay? Apakah kamu menerima peraturan seperti ini? Jadi memang harus sering-sering membuka komunikasi sih dengan remaja gitu, Mbak. Oke, berarti Mm-mm. enggak boleh kayak mungkin kalau orang tua zaman dulu tuh kayak pokoknya jam segini ya pulang. Kalau sekarang mungkin kita Mm-mm. harus ya memberi dia waktu juga, mungkin Iya, berpikirnya kayak benar. gimana gitu ya Mbak ya. Iya, Heeh, jadi oke. memberikan pilihan dan kesempatan kepada remaja ini, gimana kalau peraturannya seperti ini, apakah kamu oke gitu, atau kira-kira ada nggak nih aturan lain yang mau kita sepakati gitu. Jadi tidak hanya memberikan aturan, tapi juga membuka ruang diskusi gitu, Mbak. Nah, kalau misalnya dia melanggar, Mbak, apakah wajar kita Mm-mm. memberikan apa konsekuensinya yang kita sepakati bersama atau gimana seharusnya kalau dia melanggar gitu? Iya, jadi kalau mereka melanggar ya sama, kita buat konsekuensinya juga bersama-sama gitu. Kira-kira apa nih konsekuensinya yang bisa diterapkan kalau misalnya melanggar gitu. Dan mungkin sebagai orang tua juga jangan lupa untuk menjadi role model juga nih bagi anak-anak, Betul. karena remaja itu sangat sensitif ya dengan modeling itu ya. Jadi kalau mereka, duh, aku dikasih aturan pulang jam segini, tapi kok aku lihat mama papaku gak pulang jam segitu gitu, dan tanpa memberikan kabar. Jadi tanya balik mereka gitu. Jadi penting sekali untuk sebagai orang tua juga jadi role model gitu. Iya, nggak usah sih anak remaja ya. Saat ini anak saya aja pertanyaannya terlalu banyak ya. Kadang saya bingung juga Hmm, menjawab pertanyaan dia. Gitu. iya Jadi itu bener. cukup menggambarkan ya Mbak, kenapa Ya, remaja malah ternyata lebih kadang-kadang jauh dari orang tuanya dan ternyata kita yang mm, harus mendekati mereka, bukan iya, mereka yang kita harapkan dekat sama kita. Ternyata gitu ya Mbak ya. benar Nah ini ada banget. pertanyaan lagi. Dokter, anak saya masih kecil sih katanya, tapi saya bingung bagaimana ya kalau anak saya mulai mengatakan dia menyukai seseorang. Wah, gimana tuh, Mbak? Dia menyukai seseorang tuh. Gimana ya kalau misalnya ada batas mana tuh apa? Anak-anak itu tuh lucu tuh apa kita boleh kayak gitu apa gimana sih Mbak sebenarnya? Iya, sebenarnya kan kalau misalnya anak udah mulai mengenal lawan jenis itu kan udah dari usia 2 tahun ya, Dok, ya sebenarnya. Jadi dari Oh, usia 2 tahun itu mereka udah mulai tahu, oh ini cewek, ini cowok, udah mulai kenal dengan jenis kelamin, dan mungkin di lingkungan juga, ih itu ganteng tuh cowoknya atau gitu kan, ih ganteng tuh anaknya kayak gitu ya, udah mulai seperti itulah mungkin di lingkungan sekitar. Nggak apa-apa kalau misalnya anak terbuka seperti itu, bilang ke orang tua, apa namanya, bilang, oh ma aku suka nih sama ini cowok ini gitu, tapi kita sebagai orang tua menanggapinya kayak, oh iya, kenapa sukanya gitu, apakah karena dia lucu atau apa, nggak apa-apa, kita ajak diskusi aja gitu, kita ajak untuk sharing-sharing, dan mungkin sebagai orang tua boleh menyelipkan edukasi di sana kepada anak kayak, oh iya, sukanya suka sebagai teman aja ya, sebagai sahabat aja ya, seperti itu. Apalagi kan kalau masih anak-anak ya, Dok, ya gitu, sukanya hmm. sebagai teman aja, kita temenan aja ya, sahabatan aja sama cowok itu atau sama cewek itu gitu. Jadi normal kok misalnya mereka udah mulai kenal lawan jenis, itu nggak apa-apa. Iya, iya sih Mbak. Kadang-kadang Mm-mm. kan kita yang deg-degan ya. Kalau masih kecil sih masih Iya. lucu ya Mbak. Tapi kalau udah Mm-mm. Udah. ya mungkin lebih sharing ya Mbak ya. Kayak Iya, kenapa benar. suka dia Mm-mm. kayak gitu kan. Sekarang mungkin sex education sejak dini juga Benar. jadinya. Mm-mm. Apa sih yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakuin gitu jadinya ya Mbak ya. Iya, Iya benar ini sih tuh banget. nih Mbak di kolom komentar. Tapi wah, ada yang kasih komen nih dari Mom Jaja. Jajah lah. Kak Dea keren banget katanya gitu. Wah gitu deh. Ah, terima kasih. Iya, jadi benar Iya, banget, Mbak. Dok. Mm-mm. Oke, ini pertanyaannya adalah anak saya 15 tahun, Mbak. Saat ini Mm-mm. punya geng sendiri, oke. Dia lebih sering pergi dengan gengnya. Oke. Kadang-kadang saya sebagai seorang ibu khawatir apa aja sih yang dilakukan oleh anak saya dan apa yang harus saya lakukan supaya tidak merusak apa ini privasinya gitu, gitu Oke. Mbak. Yang tadi udah sempat Oke, kita sebut ya itu Mbak ya. mm-mm. Oke, Silakan Mbak. jadi
masalah privacy di remaja ini adalah salah satu masalah yang krusial karena ketika orang tua sudah merusak privasi anak, anak itu mudah sekali jadi nggak percaya sama orang tua. Jadi disinilah pentingnya untuk menjaga privasi dan juga mengakali atau mendiskusikan nih. Kembali lagi sebenarnya kuncinya adalah diskusi dan komunikasi dua arah gitu. Komunikasi tanpa menghakimi anak gitu. Jadi boleh dong mama tahu kamu temenannya sama siapa aja gitu. Atau misalnya boleh nggak mama lihat HP-nya kamu. Kalau misalnya Oh anaknya boleh untuk tuh ya kita apa? nanya, boleh kita nanya, Boleh boleh. kalau misalnya, boleh, tapi yang penting dijelaskan kenapa sih mama perlu tahu, perlu ngecek HP-nya adik gitu. Sampaikanlah, oh iya, apa, mama pengen ngecek HP-nya adik, pengen lihat adik chat sama siapa aja sih, cuma lihat ininya aja kok, mungkin kontaknya aja. Ini, yuk kita Oke. bareng-bareng deh lihatnya gitu. Jadi biar adik juga lihat mama ngecek apa aja gitu. Jadi memang Hmm, kita tidak boleh bahkan kalau pintu kamar anak itu juga kita nggak boleh sembarang masuk kamar anak yang sudah mulai remaja ya. Jadi kalau bisa ya udah digedor pintunya dulu. Boleh nggak mama masuk? Boleh nggak papa masuk? Gitu. Jadi kalau anak sudah mempersilahkan, barulah orang tua boleh masuk ke kamarnya dan juga tas. Kalau ngecek tas anak juga boleh nggak mama lihat tasnya? Jadi apa ya mungkin kayak kalau dulu masih biasa aja ya kita nyelonong mungkin masuk kamar kamar anak gitu ya. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi nih karena privacy itu sangat penting buat remaja gitu dok. Jadi nggak boleh Mbak, misalnya dia lagi kemana terus kita intip-intip gitu nggak Mbak? Nah, itu lebih baik kita terbuka aja sama anak gitu. Dibandingkan anak kalau kita ngintip-ngintip gitu akan ada perasaan dicurigai. Jadi anak tuh kayak, oh mama papa nggak percaya sama aku ya sampai aku Oh, harus oke. digituin gitu. Anak itu. Jadi mereka karena di masa remaja ini sangat sensitif sekali sama pengawasan dan juga aturan. Jadi memang harus kita komunikasi, harus terbuka banget sama mereka. Gitu dok. Jadi dia merasa dia sudah besar, dia seharusnya sudah bisa Mm-mm. dipercaya gitu ya Mbak. Tapi Bener. kita orang tuanya kan ya memang harus masih melindungi dia karena dia ya Mm-mm. masih dalam pengawasan seperti itu ya Mbak ya. Nah Iya. kalau misalnya ternyata gamenya itu seperti kasusnya si Moms ini adalah tidak baik gitu misalnya Mbak. Apa Mm-mm. seorang orang tua lakukan? Apakah kita harus langsung kamu nggak boleh sama dia, kamu nggak boleh main Hmm, sama dia atau gimana sebenarnya harus? oke, kita tanyakan ke anak gimana sih perasaannya dia ketika dia berteman sama teman-temannya ini. Apakah dia merasa nyaman gitu? Kalau kita sudah tahu, oh anak misalnya merasa nyaman, tapi kok rasanya kenyamanan yang didapat anak ini salah gitu ya. Kayaknya mungkin dia senang, oh karena teman-temannya ini bisa nge-support dia walaupun dia salah ya udah disupport aja. Jadi main labrak-labrakan tuh nanti gitu misalnya ya. Malah temennya ini nge-support untuk ngelabrak temennya gitu. Nah, disitulah kita sebagai orang tua bisa sedikit memberikan edukasi gitu kayak kira-kira kak kalau kayak gitu misalnya teman-teman nge-support kamu walaupun kamu salah bener nggak sih kayak gitu jadi biarkan anak yang berpikir gitu nanti kayak apa ya merefleksikan oh iya ternyata temenan sama mereka kok kayaknya nggak enak ya gitu kok jadinya kayak aku harus apa ya harus selalu tampil baik misalnya gitu selalu tampil cantik padahal kan aku juga capek dan terus misalnya kayak gitu jadi biarkan anak untuk Hmm. berefleksi kira-kira kalau aku temenan sama mereka terus nyaman nggak nih gitu. Oke, berarti itu secara nggak Mm-mm. langsung juga mengajarkan bahwa nilai baik yang harus kita tanam sebelum mereka remaja ya Mbak ya. Jadi kayak Ya. nilai-nilai baik menjadi diri sendiri, terus yang Mm-mm. ya apa tidak selalu membela yang salah misalnya salah atau benar mau Mm-mm. dibela terus. Ini yang harus kita tanam sebelum mereka masuk usia berarti ya. Iya, benar. Jadi di masa remaja ini penting sekali orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya berpikir kritis, Mbak. Karena kalau misalnya di masa remaja ini mereka lebih mengutamakan feeling biasanya dan juga mengutamakan apa ya, kayak rasa malu itu. Jadi kan mereka mencari identitas itu dari teman sekitar ya. Jadi Hmm. mereka biasanya decision making atau pengambilan keputusannya itu berdasarkan rasa malu. Misalnya, ah Oke. malu ah kalau misalnya aku ke sekolah nggak pakai lipstick nanti diejek sama teman-temanku. Jadi Hmm. mereka mengambil keputusan ya berdasarkan penilaian orang lain gitu. Jadi penting untuk mengajarkan lagi berpikir kritis. Kira-kira kalau pakai lipstick misalnya ke sekolah kan
di sekolah gimana nanti nih sama guru, boleh nggak, bagus nggak, seperti itu. Jadi penting sekali untuk ngajarin berpikir kritis. Memang harus banyak sabar dan ini ya, pasti dia sanggahan dari dia. Saya begini, saya begitu. Mm-mm. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan nih tentang remaja juga nih Mbak. Jadi, anak saya perempuan, Mm-mm. payudaranya mulai timbul nih Mbak. Mungkin perubahan bentuk tubuh jadinya payudaranya mulai Mm-mm. badan terlihat lebih besar daripada teman-temannya. Sejak itu, anak saya ini sering pakai baju longgar karena malu kayak gitu. Oh, Akan itu apakah tidak apa-apa saya biarkan? Karena menurut saya anak saya itu tidak perlu malu dengan keadaannya itu. Ya betul sih Mbak ya, karena itu kan sesuatu yang normal ya, perubahan iya. tubuh dia itu adalah normal. Apakah Mm-mm. kita harus membiarkan dia? Karena kata tadi Mbak bilang, dia lebih mempercayai teman-temannya nih saat ini kayak gitu. Mm-mm. Nah kalau misalnya dia merasa payudaranya yang terlalu besar, dia menjadi malu dan kita biarin aja sampai teman-temannya, maksudnya kayak teman-teman yang bener-bener temen deh gitu, yang tetap Mm-mm. menemani dia, atau sebenarnya apa kita push up biar lo nggak apa-apa dong, apa gimana gitu Pak? Mm-mm. Ya, itu kembali lagi. Jadi membuka ruang diskusi lagi. Gimana adik nyaman nggak kalau misalnya pakai baju longgar gitu dengan kondisi seperti ini? Gimana? It's okay. Apakah kamu okay dengan kondisi seperti itu memakai baju longgar terus dengan payudara yang seperti itu mungkin ya yang ukurannya lebih besar dibandingkan teman-teman gitu. Dan sebagai orang tua boleh juga menyebutkan edukasi bahwa ya namanya bentuk tubuh itu kan setiap orang berbeda-beda gitu. Sekarang gimana caranya mengakali supaya adik nggak malu ketika apa tadi ketika mungkin punya payudara yang lebih besar seperti itu. Jadi mengajak anak untuk berpikir lah gitu. Gimana nih Hmm. sebaiknya apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi mungkin itu lagi kalau sama remaja ini sekarang ya, apalagi remaja yang sekarang ini karena kebetulan banyak berhadapan sama klien remaja ya dok ya. Jadi gimana caranya kita bisa komunikasi sama remaja tanpa menghakimi itu aja. Jadi Oke. anggap aja kita komunikasi sama mereka itu ya sebagai sesama teman sebaya lah gitu, bukan sebagai orang yang mungkin punya ya kita memang hidupnya lebih lama gitu misalnya ya kayak gitu. Jadi jangan kita harus setara sama mereka ketika komunikasi gitu. Mm-mm. Oke, wah, ya. Oh, berarti Mbak sering ya menangani klien-klien remaja. Apa sih Mbak masalah yang sering muncul pada remaja tuh yang datang itu? Oke, kalau remaja sekarang banyaknya itu yang pertama terkait dengan ketertarikan dengan lawan jenis ya, ataupun mungkin trennya sekarang nggak hanya lawan jenis, tapi juga mungkin sesama jenis juga sudah mulai ada Oh, seperti itu kasus-kasusnya. Lalu juga mungkin kalau kasus remaja yang sekarang sepertinya perlu perhatian lebih dari orang tua adalah terkait dengan media sosial gitu. Jadi oh, saya betul. kebetulan, jadi nggak cuma di Prakeragama, saya juga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi di situ juga banyak kasus ketika apa remaja itu menggunakan sosmednya misalnya untuk mengakses pornografi seperti itu Oh, ataupun mungkin apa bertemu dengan orang secara online gitu ya bertemu dengan teman lain secara online dan ikut-ikutan geng yang mungkin nggak apa ya kurang oke gitu lah kayak ikut geng motor atau semacamnya yang berpengaruh buruk buat mereka gitu ataupun juga sekarang kayak pornografi itu juga bisa di remaja juga sih mereka mungkin nge-share diminta untuk nge-share fotonya ketika mm. tidak berpakaian seperti itu ya itu kan mungkin buat remaja sangat berbahaya ya gitu. Oke, berarti Mm-mm. lumayan ngeri juga ya kalau Mm-mm. media sosial tidak bisa kita ini ya apa kita atur atau kita Mm-mm. lihat lagi kita pantau pada anak-anak kita gitu ya Mbak ya. Iya Nah tadi benar kan Mbak banget. nyebut-nyebut tentang pornografi ya. Ternyata di sini Mm-mm. juga ada loh Mbak pertanyaan tentang pornografi nih. Ternyata ini Oke. disebut oh di ini nggak sebut nama lagi yang kebanyakan tidak menyebutkan nama mungkin ya tidak mau ketahuan Oke. namanya. Jadi ini anaknya laki-laki Mbak, usianya Mm-mm. 16 tahun. Mm-mm. Saya menangkap dia menonton film porno seperti itu. Mm-mm. Lalu saya habis-habisan. Tapi setelah itu dia malah lebih sering keluar rumah dan lebih tidak mau berbicara dengan saya.
Dan saya Mm-mm. membaca di Google kayak seperti ini ya Mbak ya. Memang ada masanya anak-anak itu mengalami mempunyai ketertarikan kayaknya ini ke seperti film pornografi kali ya Mbak ya. Nah itu Mm-mm. apakah itu wajar ya dokter gitu? Mirip tuh tadi sama kasus yang tadi jadinya ya Mbak ya. Iya, Gitu. benar. Sebenarnya itu wajar ya ketertarikan dengan hal-hal seperti itu. Tapi sebagai orang tua tetap mungkin nggak dimarahin ya. Mungkin tadi yang dimarahin itu oke lah. Mungkin itu sebuah kesalahan di awal. Tapi mungkin untuk selanjutnya, untuk kedepannya lebih baik untuk anak ini diajak komunikasi gitu. Sekalian di sana kita menyelipkan edukasi seksual kayak gitu ke anak gitu. Bahwa ya tertarik dengan lawan jenis, it's okay. Mungkin mulai mencoba explore tentang apa ya, mengakses video pornografi itu nggak apa-apa. Yang penting bisa dikontrol kayak gitu. Dan jangan sampai kecanduan lah ke depannya gitu sih dok. Karena kalau kecanduan pornografi ini ketika remaja cukup sulit ya untuk ditanganin gitu. Karena efeknya kan mungkin efeknya di otak kan sama seperti kayak kecanduan narkoba ya kurang lebihnya. Jadi Hmm. butuh rehabilitasi gitu dok. Oh, sampai rehabilitasi berarti ya Mbak kalau misalnya kecanduan Iya, ini ya. Oh, bener banget. nah kalau pada kasusnya si ibu ini, kan Mm-mm, anaknya menjauh nih ya, dan mungkin orang mm-mm, tuanya dia sudah memarahi habis-habisan gitu. Mungkin dari sisi mm-mm, orang tua merasa dia tidak salah karena mm-mm. dia memberikan yang benar kepada anaknya. Tapi Oke. bagaimana Mm-mm, caranya merangkul anak ini kembali gitu Mbak? Untuk ini dia nggak terlalu jauh sampai malah nanti kelepasan jadinya gitu kan. mm-mm. Ya, jadi mungkin ini bukan agak sulit, tidak mudah mungkin ya buat orang tua. Jadi jangan lupa untuk minta maaf, jangan gengsi untuk minta maaf nih sama anak gitu. Kadang kita ngerasa kita bener, udah ngerasa bener duluan dan lupa untuk minta maaf, lupa bahwa kita juga bisa salah nih sama anak gitu. Jadi itu minta maaflah dulu, mungkin jelaskan kemarin bahwa memang mama dan papa salah misalnya itu dalam memberikan nasihat gitu. Mungkin kelepasan ya udah marah duluan ya, udah nggak bisa kontrol duluan gitu ya. Sampaikanlah bahwa ya memang salah gitu. Orang tua memang salah. Yuk kita coba komunikasi lagi, kita coba ngobrol lagi gimana sih baiknya ke depannya terkait dengan tadi misalnya pornografi itu, gimana baiknya mengakses video itu gitu. Nah, kalau kayak gitu, kan kita kan Mm-mm. berarti memberikan juga ruang ya buat dia untuk Mm-mm. mengetahui hal-hal seperti itu. Apakah Mm-mm. seperti apa sih Mbak tuh kalau misalnya kayak gadget ya, kalau anak umur 2 tahun nih, Mm-mm. kita beri waktu, Mm-mm. setiap 2 jam aja Nak gitu. Mas kalau Nah, pornografi kan oke. nggak perlu waktu gitu. Mas. Gimana ya Mbak kalau kayak Iya, gitu? iya. Heeh, mungkin lebih ke ditanyakan aja gitu. Mungkin ketika misalnya nonton itu apa sih yang dicari gitu. Mungkin atau Hmm. kamu mencari video seperti itu, apakah ada yang tidak bisa kamu dapatkan, tidak ada jawaban yang bisa kamu dapatkan gitu loh. Mungkin dia mempertanyakan sesuatu, terus nggak dapat jawabannya, dia carilah di video ini gitu. Atau ya itu, jadi adakah yang bisa mama jawab, papa jawab gitu. Adakah yang bisa kami bantu terkait dengan pertanyaanmu, misalnya seperti itu. Jadi kan anak mengakses video pornografi itu karena kepo ya sebenarnya dok ya, kayak mereka punya pertanyaan tapi kayak nggak bisa nih, aku nggak berani nih nanya gitu karena mungkin takut juga di judge sama orang tua gitu. Jadi nggak apa-apa, jadi orang tua yang memberikan pemahaman bahwa ya nggak apa-apa kalau misalnya kamu ada yang mau ditanyakan terkait dengan seksualitas gitu, tanyakan aja gitu. Dan pendidikan seks itu sebenarnya kalau sekarang saya sarankan nggak cuma dari SMP aja sih, dari SD juga udah boleh sih dok gitu, sesuai sama usia mereka, kayak memperkenalkan bagian tubuh mana yang nggak boleh disentuh seperti itu. Terus habis itu terkait dengan penggunaan HP terutama sekarang ini, kayak kalau misalnya ada stranger, seorang asing yang ngechat minta kamu foto bagian-bagian tubuhmu yang tidak boleh itu, sebaiknya seperti apa itu sih dok, sangat-sangat penting untuk sekarang ini. Ya mungkin menurut kita apa ya? Itu hal wajar yang harusnya sudah diketahui, tapi ternyata buat dia bahkan belum Mm-mm. tahu gitu ya Pak ya. Makanya Iya, itu peran orang bener. tua untuk memberitahu hal tersebut bahwa ini nggak boleh Mm, dipegang, yang boleh megang cuma siapa aja gitu kayak Mbak ya mm-mm, dari masih kecil gitu.
Dan emang lagi Benar. banyak banget sih di setiapnya di Ikatan Dokter Anak Indonesia juga itu lagi digembar-gemborin karena berkaitan juga Mm-mm. dengan itu ya kekerasan pada anak, kekerasan seksual dan Iya, lain-lain gitu. Jadi mungkin kembali lagi sebenarnya itu komunikasi yang Mbak ya. Dan juga orang iya. tua tuh harus sabar banget kayak Mm-mm. dan banyak Jadi membaca. iya, komunikasi tanpa menghakimi itu sih Mbak yang sangat Hmm, penting sekarang. oke oke. Oke, mam-mam yang udah join, sebenarnya udah banyak nih Mbak yang join, tapi ayo boleh Mm-mm. langsung yang mau bertanya, boleh langsung ya di kolom komentar, gak usah malu, karena kita cuma sharing di sini ya Mbak ya. Karena Iya. menurut saya kesehatan membaca itu bahkan untuk saya yang dokter anak ya, itu lebih sulit dimengerti daripada saya mengobati penyakit gitu. Karena di satu sisi saya harus mengalahkan ego saya sendiri untuk tidak Mm-mm. menghakimi mereka. Di satu sisi saya harus menempatkan diri saya sebagai usia mereka apa sih sebenarnya yang mereka ingin tahu kayak gitu. Apalagi dengan segala macam media sosial ya Mbak ya yang membuat Iya. semuanya menjadi lebih sulit jadinya kita kontrol Mm-mm. seperti itu. Jadi, para mas, para dad silakan langsung bertanya saja ya gitu. Nah, sebelum pada yang bertanya lagi, kita lanjutin lagi ya Mbak ya diskusinya. Nah, Oke. ini ada pertanyaan berkait media sosial ternyata Mbak. Ini jadi Mm-mm. anak saya sering sekali main TikTok, Instagram ya Mbak. Terus apalagi ini ya tidak terbaca, mungkin saya agak gaptek kayaknya ya Mbak. Instagram yang pasti banyak baca. Tapi saya lihat teman-teman dia tidak begitu banyak teman aslinya mungkin ya Mbak. Tapi Mm-mm. apakah artinya dia hanya punya teman di dunia maya ya dok? Bagaimana saya mengajarkan bahwa teman yang sebenarnya itu adalah yang di dunia dia sebenarnya? Seperti itu pertanyaannya Mbak. Jadi Mm-mm. mungkin di remaja sekarang kan lebih seneng kalau dia punya banyak like gitu ya Mbak ya. Gimana tuh Iya. bahwa sebenarnya teman tuh sebenarnya harusnya ada secara benar-benar di hadapan kita bukan hanya di dunia maya seperti itu. Silakan. Mm-mm. Iya, jadi ini juga sebenarnya berkaitan sama otak di masa remaja ya Mbak ya, Dok ya. Jadi kalau misalnya otak di masa remaja ini perkembangan otaknya memang lebih apa ya cenderung ingin mendapatkan reward terus gitu, rasanya ingin Hmm, mendapatkan pujian terus. Nah, sedangkan di sosial media ini kan mereka lebih mudah untuk dapat like misalnya, like itu kan untuk mereka itu reward ya bentuk pujian dibandingkan mereka hmm, harus ketemu teman di offline secara offline kayak belum tentu nih teman saya di offline nih akan memuji saya gitu. Saya nggak kalau berteman di secara offline itu nggak mungkin belum tentu teman-teman itu mengapresiasi saya seperti di media 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 sosial sosial. seperti itu. Jadi sekarang ini fenomenanya seperti itu. Jadi berlomba-lomba nih untuk mencari like ya, berlomba-lomba untuk dapat komen di sosmed karena akan lebih mudah mendapatkannya dibanding di real life atau di kehidupan Hmm. offline gitu lah gitu dok. Jadi boleh memberikan edukasi misalnya tadi ke anak bahwa atau nanya dulu deh kamu ada nggak sih temen di ini di sekolah misalnya gitu ada nggak sahabat di sekolah teman dekat yang bisa kamu ajak cerita gitu ya. Dan remaja pun nggak mesti punya teman itu banyak, nggak harus ya dok ya, nggak harus punya teman misalnya 20 10 karena tiap remaja kan karakteristiknya berbeda-beda nih. Ada yang memang mereka istilahnya kayak introvert ya, lebih suka memang sendiri dibandingkan mereka bareng-bareng sama teman yang terlalu banyak gitu, atau mereka prefer punya teman dua atau tiga aja gitu. Itu juga orang tua harus pahami itu. Jadi nggak memaksa Ya, ya. anak gitu. Berarti kita sebenarnya nggak boleh nyinyir gitu ya, Mbak. Kayak, kamu ngapain sih Mm-mm. ngumpulin like gitu nggak boleh. Iya, ya karena memang itu sih. Mm-mm. Kayak di posisi dia ternyata itu perlu gitu ya, Mbak ya. Itu adalah sesuatu yang apa ya, membuat dia mengenali diri dia sendiri. Oh, ternyata banyak Iya. dapat like seperti itu. Cuma kita juga Mm-mm. harus mengharapkan bahwa ternyata teman yang asli juga sebenarnya harus lebih digali gitu sebenarnya, Mbak ya. Mm-mm. Iya, jadi emang itu kan bentuk pengakuan ya, like itu kayak, oh Betul. aku di like nih, oh aku dikenal nih sama orang, oh berarti aku diakui nih sama lingkungan sekitarku seperti itu kalau sekarang konsepnya.
Iya, apalagi kalau anak zaman sekarang itu kadang untuk keponakan-keponakan saya yang lebih besar ya, itu melihat untuk berkenalan dengan seseorang itu, mereka akan melihat berapa dulu followernya gitu kan ya Mbak. Oh Kalau ya, follower benar. ini followernya banyak nih teman saya nih, mereka Mm-mm. akan merasa bangga untuk berteman dengan si teman yang followernya ini banyak gitu. Jadi memang Mm-mm. berbeda apa istilahnya Mbak kalau sekarang Gen Z ya, apa Gen apa Mbak? Alpha. Iya, iya. Jadi sekarang emang dari sana sih Mbak, lebih banyaknya dari like, terus dari viewersnya, like Hmm. apa followersnya gitu ya. Gitu. Iya, oke kita lanjutin lagi ya Mbak pertanyaannya nih. Eh, dokter, akhir-akhir ini anak saya terlihat tidak semangat ke sekolah Mbak, gitu. Tidak semangat ke Hmm. sekolah. Setelah saya tanya, ternyata dia dibully Mbak. Dibully karena Oke. dia lebih dulu dibanding teman-temannya. Bagaimana ya Mbak agar dia percaya diri, oh ini juga bullying juga ini ya, nggak usah bullying Mm-mm. yang langsung, tapi sebenarnya bullying online tuh mulai marak sekarang terjadi pada anak-anak ya Mbak ya. Sebenarnya apa sih yang Ya. harus kita sikapi terhadap bullying ini Mbak? Silakan Mbak. Mm-mm. Jadi kalau misalnya bullyingnya sudah dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis gitu ya, akan lebih baik kalau misalnya mungkin sebagai orang tua coba untuk mengklarifikasi ke pihak sekolah sebenarnya itu. Kemarin kebetulan baru dapat kasus bullying juga gitu. Jadi coba klarifikasi ke pihak sekolah apakah benar seperti itu dan bisa minta sekolah untuk memfasilitasi lah untuk coba kita mediasi dengan orang tua yang pembuli ini, misalnya orang tua pelaku ini gitu. Kira-kira baiknya gimana gitu. Karena kan bully ini kan dampaknya serius sekali ya untuk nanti Hmm, kondisi kondisi anak ke depannya gitu. Karena kan remaja harusnya mereka dirangkul sama teman-teman sebaya, tapi ini sebaliknya malah dibully gitu. Ini mereka akan bingung dalam nanti explore identitas mereka gitu. Dan juga boleh edukasi ke anak juga bahwa ya bully itu tidak dibenarkan gitu. Dan juga tanyakan ke anak apa kamu dibully kenapa gitu, apakah memang kamu ada salah gitu ataupun memang dia membuli tanpa alasan gitu. Boleh kalau misalnya rasanya kamu nggak ada salah apa, tapi kok dia ngebully, ya udah sampaikan ke mama, nanti mama yang akan membantu untuk menyampaikan ke sekolah. betul. Berarti itu secara nggak langsung Mm-mm. kita melindungi dia ya Mbak ya, karena kan itu Iya, sudah bullying itu kan sudah menghancurkan bukan saja dari fisik ya, tapi secara mental juga dia pasti terganggu, apalagi sampai pada kasus ini jadi tidak terlihat semangat lagi ke sekolah ya Mbak ya, mm-mm. seperti Iya itu. benar banget. Mm-mm. Jadi nanti mungkin dari sekolah bisa membantu mencarikan solusi gitu ya, entah nanti mungkin kelasnya dipisah atau gimana, memberikan pemahaman mungkin ke siswa yang lainnya bahwa bully itu tidak boleh dilakukan gitu. Iya, kadang saya juga suka kayak apa ya, eh, prihatin juga karena kadang-kadang kan kalau sekarang film-film atau apa itu juga bullying terlihat lebih banyak ya, Mm-mm. aktif yang bagaimana sebenarnya anak-anak kan lebih belajar ya kayak gitu ya. Mungkin tontonan pun menjadi pilihan juga buat anak-anak. Kita harus selektif jadinya banyak tugas orang tua ya benar ya Pak. Iya, benar. Jadi mungkin tugas orang tua tidak hanya melindungi ya, tapi juga mengedukasi anak-anak supaya nggak jadi apa ya, supaya menerima perbedaan, supaya tidak membuli, gitu. Supaya sekolah jadi lebih aman dan nyaman untuk anak-anak semuanya. Gitu. Oke, betul betul. Semoga sih itu membantu ya buat pertanyaan dari Mams ini yang mengatakan anaknya dibully karena semoga pembuliannya tidak berlangsung lama ya Mbak ya supaya tidak Iya, semoga. diinginkan. Nah, ini belum ada juga nih, tapi makin banyak yang join ya, Mbak. Sekarang pertanyaan yang lain nih, banyak sih sebenarnya pertanyaannya, Mbak, dan pertanyaannya tuh menarik-menarik banget ya. Sampai kadang saya juga apa ya jawabannya, gitu kayak itu. Jadi ini pertanyaannya, oh ini pertanyaan menarik juga, Mbak. Ini pertanyaan tentang adalah tentang K-pop ternyata, gitu. Oke. Jadi anak saya perempuan dan dia menyukai suatu K-pop band, Mbak, katanya. Dan Mm-mm. itu menurut saya sudah melebihi batas karena di dalam kamarnya itu hanya ada foto-foto dari para member K-pop tersebut, gitu, Mbak. Sampai batas manakah dia wajar menyukai sesuatu dan sampai mana saya harus menghentikan anak saya untuk terlalu menyukai K-pop band ini.
Seperti itu Mbak mungkin. Mm-mm. Karena kan sekarang ini ya K-pop mania ya Mbak ya. Kayak banyak Iya, banget. benar-benar. Kalau di sana itu mungkin ya karena berbeda budaya juga kali dengan kita ya Mbak ya. Mm-mm. Karena fans itu Benar. sangat berpengaruh terhadap kelangsungan si K-popnya tersebut gitu kan. Apakah itu akan Iya. menjadi apa ya berefek kepada anak-anak kita? Oh, saya harus seperti itu. Apa kayak gitu? Mm-mm. Ya kan Mbak? Mm-mm. Oke, jadi kita lihat bagaimana sih dampak dari kehadiran band ini untuk si anak gitu. Kalau misalnya dampaknya positif gitu misalnya, kalau misalnya positif, oh anak jadi semangat untuk belajar gitu sambil dengerin lagu-lagu K-pop gitu ya mungkin ya, atau oh anak jadi semakin terbuka nih sharing sama orang tuanya, sering ceritain soal band yang dia suka, ya nggak apa-apa kalau memang perubahannya positif gitu. Tapi kalau misalnya perubahannya malah negatif, jadi kayak mungkin anak sampai memaksa orang tua untuk membelikan apa album atau merchandise ya, kalau sekarang kan K-pop ya gitu. Nah, itu mungkin perlu diedukasi sama orang tua bahwa ya kalau mau sesuatu terkait dengan K-pop ini kan hobimu. Jadi yuk coba kita nabung, coba pelan-pelan nabung kayak gitu. Ya, dan juga eh, apa harus diawasi juga nih karena kan kalau K-pop itu luas ya, nggak cuma sama usia yang sekitaran mereka aja. Jadi kan ada yang lebih ini juga ya, yang lebih dewasa juga nih yang suka sama K-pop nih gitu. Nah, Hmm. itu juga kita harus lihat siapa aja nih yang kamu ajak ngobrol di komunitas itu, fansmu Oh itu ya, gitu. mereka Apa punya aja? komunitas sendiri ini ya. Mm-mm. Bener banget. Terus apa aja nih yang diobrolin. Nah, itu juga kita boleh buka ruang diskusi malah dengan kita. Dan kita mungkin juga sebagai orang tua boleh loh coba dengerin kayak gimana sih lagunya atau siapa aja sih member-membernya untuk membuka ruang komunikasi sama anak gitu. Jadi anak nanti loh, kok mama tahu sih bandku yang band yang aku suka gitu. Dari sana gitu. Jadi mencoba untuk menarik minat anak. Itu cara kita masuk ya, walaupun mungkin sebenarnya kita Iya. nggak tahu suka, tapi demi dia kita mencoba Mm-mm. menyukai apa yang Iya. dia sukai gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Nggak mesti suka juga sih dokter, tapi mencari tahu aja apa sih yang Ya, didengerin sama anak saya gitu, atau kayak ya. gimana sih bentukannya gitu. Itu pasti membuat dia sangat senang ya Mbak ya dengan seperti itu. Iya, benar banget. Karena dengan seperti itu mereka merasa dipahami sama orang tua. Oh, merasa didengar gitu ya Mbak ya. Benar. Oke. Mm-mm. Oke Mbak, ini udah mulai ada pertanyaan di kolom komentar ya. Ini dari guru saya Mm-mm. Mbak. Halo dokter, semoga selalu panjang umur, sehat selalu, dokter Ibu Sri Mm-mm. Mulyani. Dokter ditanya, pertanyaan adalah jika masalah bullying, kembali lagi masalah bullying ya, itu sudah Mm-mm. sampai trauma atau fobia, Mm-mm. apakah ada tempatnya untuk terapi? Karena kebetulan dokter saya ini ahli banget hipnoterapi. Gitu. Gimana Mbak? Oke. Oke, kalau misalnya sudah sampai trauma ataupun fobia, boleh dibawa untuk psikoterapi. Jadi kan kita lihat dulu nih apa gimana sih gejala yang dialami oleh anak ini atau remaja ini gitu. Dan kalau misalnya memang gejala yang dialami itu sudah sangat mempengaruhi kehidupan sehari-harinya, memang saya sangat menyarankan baik ke psikolog maupun ke psikiater untuk mendapatkan penanganan. Jadi kalau memang di psikiater nanti dirasa butuh pengobatan, butuh obat, pasti akan diresepkan. Dan mungkin kalau psikiater merasa, oh sepertinya ini perlu psikoterapi atau perlu hipnoterapi, nanti kan juga akan dirujuk ke psikolog atau hipnoterapis gitu. Jadi lebih baik untuk diperiksakan dulu gitu ya, supaya nanti penanganannya nggak salah. Apakah memang Hmm. benar gimana sih gejalanya gitu, supaya anak juga bisa kembali beraktivitas dengan normal gitu. Iya, berarti intinya adalah bagaimana mencapai tumbuh kembangnya kembali lagi, Mm-mm. karena sebenarnya ini kan faktor dari luar ya, jadinya dari environment-nya, bagaimana membuat environment-nya kembali optimal untuk tumbuh kembangnya. Jadi ada tempatnya berarti ya Mbak ya, seperti itu. Iya. Semoga menjawab. Mbak. Ya, ini ada pertanyaan lagi Mbak dari kolom komentar dari Moms Wisnu Kusuma. Bagaimana ya baiknya ngasih tahu anak kita kalau dia bakal mens di suatu hari nanti. Anak saya cewek umur 10 tahun, sudah tumbuh Mm-mm. payudara dan bulu halus di ketiak dan alat kelaminnya. Nah, bentar lagi kan dia mens, gimana ya persiapannya gitu. Mungkin ya karena kan pasti kaget ya Mbak gitu maksudnya. Mm-mm. Wah, bakal ada darah nih nanti gitu. Gimana sih caranya ngasih tahu tapi tidak membuat takut seperti itu. Silakan Mbak. Oke, Bu.
Mungkin boleh diajarin dari itu ya, kayak ada perubahan tubuh gitu ya. Mungkin dari Hmm, secara apa ya, boleh mungkin kita beli tunjukkan kayak poster tubuh perempuan misalnya gitu. Perempuan yang masih kecil sama perempuan dewasa bahwa oh tubuhnya berubah loh, lihat apa aja nih yang berubah. Oh, payudaranya berubah, terus tumbuhlah bulu-bulu halus seperti itu. Kita ajarkan seperti itu dan juga kita bilang jadi nanti akan juga mengalami yang namanya menstruasi. Jadi menstruasi ini adalah apa gitu. Jadi dijelaskan sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh anak gitu. Dan kalau misalnya persiapan untuk nanti anak yang sudah mau menstruasi itu boleh disiapkan misalnya gimana sih caranya pakai pembalut, terus bagaimana sih hmm, caranya membersihkan alat kelamin gitu ya biar selalu apa bersih seperti itu. Terus misalnya nanti juga ini kalau misalnya sakit perut kan biasa ya kalau betul, menstruasi betul. itu sakit perut gitu apa yang harus dilakukan, nah itu juga boleh diedukasi seputar itu. Gitu. Jadi nggak Hmm. apa-apa sesuai sama pemahaman anak. Kalaupun anak bertanya ya memang bagus ya ketika anak tanya malah dia oh bertanya sama orang tua gitu ya, nggak bertanya ke tempat lain gitu. Berarti artinya Betul. anak memang percaya sama orang tua. Oke, oke. Nah, satu lagi nih Mbak, kalau ngomongin tentang Mm, menstruasi kan, kita juga udah mm, mulai ngajarin si anak kalau dia kemungkinan bisa juga sudah mulai kalau misalnya dibuahi akan mengandung gitu Mbak. Bagaimana iya. tuh cara menjelaskannya kepada Mm, anak yang mungkin sebenarnya umurnya masih 10-11 tahun gitu. mm, 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 mm. Oke, jadi boleh diajarkannya dari, oh ini kehamilan itu bisa terjadi ketika ada sel sperma dan sel telur yang bertemu. Nah, ketika kamu Hmm. sudah menstruasi, nah pertemuan ini akan lebih mudah nih untuk terjadi. Nah, makanya kalau misalnya sudah menstruasi ataupun ya itu dihindari gitu. Kalau misalkan berhubungan seksual seperti itu, boleh entah tergantung sama keluarga masing-masing ya value-nya seperti apa gitu ya memang apakah melarang sepenuhnya ataupun memang membolehkan tapi di usia tertentu misalnya sudah di atas 20 tahun oke asalkan dengan pengaman misal seperti itu jadi kembali lagi ke keluarga masing-masing gitu. Jelas kita jelaskannya boleh dengan ilustrasi dengan gambar ataupun di YouTube sekarang banyak banget dok jadi video-video yang mungkin uh, bisa kita apa ya bisa kita berikan ke anak ketika mau menjelaskan soal menstruasi ini. Oke, mungkin itu membantu sih Mbak ya untuk orang tua yang sudah mulai anaknya menstruasi ya atau mempersiapkan anaknya Iya. untuk menstruasi. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari guru saya lagi. Dari dokter gizi. Ini bertanya tentang disporia gender, gitu, Mbak. Oke. Bagaimana cara mengatasinya biar tidak menyinggung perasaan si anak remaja tersebut seperti itu. Mm-mm. Oke, silakan Mbak. Oke. Oke, ini dysphoria gender ini remaja sekarang cukup banyak ya Mbak ya udah mulai terbuka soal gender soalnya mungkin karena akses terhadap informasi juga lebih luas soal ini gitu. Nggak apa-apa sekali lagi kita coba buka ruang diskusi lagi ke anak kayak kamu ngerasa dirimu gimana lebih nyaman? Apakah kamu nyaman dengan mungkin gendermu sekarang mungkin dia secara ini terlahirnya laki-laki tapi mungkin kok ngerasa perasaannya itu perempuan kayak gitu kok saya secara gender merasa saya ini perempuan ya lebih nyaman ketika saya pakai rok misalnya lebih nyaman Betul. ketika saya berdandan gitu misalnya nggak apa-apa kita tanyakan apakah kamu nyaman seperti ini atau kamu sedang mencari identitas sedang mengeksplorasi diri gitu jadi kembali lagi ke value keluarganya dok ya kalau misalnya memang tidak memperbolehkan seperti itu ya boleh diberikan edukasi bahwa ya kamu mungkin terlahir sebagai laki-laki maka ayo kita coba supaya dandannya seperti laki-laki tapi kalau misalnya di value keluarga itu memperbolehkan ya udah diedukasi aja bahwa ya kalau memang kamu mau jadi dirimu sendiri lebih nyaman seperti ini it's okay tapi kalau misalnya mungkin orang tua masih kayak ragu-ragu nih anak ini emang memang dia merasa nyaman seperti ini dan dandannya atau memang lagi coba-coba aja gitu ya boleh dikomunikasikan juga ini nggak apa-apa ya coba-coba aja dulu kamu lebih nyaman seperti apa apakah berdandan seperti ini atau kembali lagi mau jadi laki apa kembali lagi sesuai dengan jenis kelaminmu seperti itu. Betul. Memang ini susah-susah gampang ya disporia gender ini dan kadang ya Mbak, Benar. ternyata disporia gender ini tidak hanya normal terjadi. Maksudnya tidak terlihat hanya dia seperti normal, tapi ternyata dia kekurangan Mm-mm. suatu
genetik atau hormon tertentu, mungkin kalau terlalu ini kita juga bisa membawa dia untuk Mm-mm. diperiksa lebih lanjut seperti itu ya Mbak ya. Iya, Oke. bener. Boleh misalnya, boleh ke dokter anak atau misalnya orang tua bingung nih, gimana ya dok cara menyampaikan gitu ke anak gitu. Saya kayak nggak bisa dikomunikasi sama anak saya soal ini, kayak saya terlalu berat atau nanti terlalu bawa perasaan. Boleh juga ke psikolog, nanti psikolog yang akan membantu untuk memediasi atau mengkomunikasikan ke anak ataupun mungkin cari tahu kenapa sih anak merasa mungkin dirinya nggak sesuai dengan jenis kelaminnya, merasa gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya seperti itu. Betul, jadi kalau sudah kita Mm-mm. coba bersama anak Mm-mm. diskusi dan ternyata mentok, mungkin sudah saatnya juga untuk mencari bantuan para profesional ya Mbak ya, Iya, seperti itu. bener banget. Hmm. Oke, karena masih ada waktu nih Mbak, sedikit lagi kita ada sekitar 2 pertanyaan lagi ya Mbak ya. Oke, sip dok. Pertanyaan yang menurut saya penting sih Mbak, mungkin ini ya. Mm-mm. Jadi ini ada seorang ibu yang tinggal di Netherlands Mbak ya, di Oke. Belanda. Jadi dia mengatakan bahwa di sana sedang marak-maraknya kesetaraan gender, Mbak, gitu. Oke. Jadi kayak misalnya misalnya dikatakan bahwa ada isu bahwa kayak apa nih, WC-nya harus sama antara cewek dan cowok seperti itu. Jadi lebih kesetaraan gender. Sedangkan itu tidak sesuai dengan norma-norma yang telah diajarkan selama ini di keluarga saya. Bagaimana saya Mm-mm. mengajarkan kepada anak-anak saya bahwa tidak semuanya itu. Karena contohnya adalah pada saat ada seorang anak yang temennya mungkin ya Mbak ya, pergi ke Mm-mm. sekolah, itu ayah ibunya memberikan kebebasan untuk pakaian yang harus dia pakai. Sedangkan anaknya adalah laki-laki dan dia memilih untuk memakai rok. Dan itu disaksikan oleh anak saya. Wah susah juga ya Mbak ya, kalau seperti ini. Mm-mm. Jadi udah di luar jadinya gitu. Mungkin normanya sudah berbeda dengan di Indonesia. Bagaimana menanamkannya Mm-mm. gitu bahwa kesetaraan gender itu Mm-mm. juga sebenarnya ada batasnya Mbak ya, seperti itu. Mm-mm. Iya. Nah, Mbak. Eh, Oke, boleh memberikan pemahaman buat anak gitu ya bahwa memang mungkin budaya di keluarga budaya di Indonesia kesetaraan gendernya itu bentuknya seperti ini loh gitu. Batasannya di Indonesia itu kalau setara secara gender itu kayak gini loh nak gitu. Sedangkan mungkin di negara tempat kita tinggali sekarang itu kesetaraan gender itu definisinya lebih luas nih. Jadi kayak tadi ya mungkin boleh pakai rok walaupun laki-laki misalnya seperti itu atau kamar mandinya tadi mungkin disatukan gitu. Nah, nggak apa-apa, kita jelaskan aja kenapa sih di Belanda misalnya tadi di Netherlands kenapa sih mereka kesetaraan gendernya kayak gitu gitu boleh dijelaskan dan di Indonesia kenapa kesetaraan gendernya hanya sebatas itu misalnya gitu jadi itu memberikan apa ya insight buat anak oh ternyata ya memang ada alasannya ya di balik ini semua kayak gitu kalau misalnya di Indonesia ya laki-laki ya udah pakai celana misalnya gitu atau ya kamar mandi dipisah gitu ya cewek sama cowok misalnya kayak gitu kan ya nggak apa-apa jadi anak nggak bertanya-tanya kenapa beda banget apa yang mama ajarkan sama apa yang saya lihat di depan saya gitu. Oh, jadi sebenarnya tuh kita harus bukan gimana ya, kalau kita sembunyi ya dalam Mm-mm. ketakutan kita sebagai orang tua, kita tidak memberikan fakta bahwa ini sebenarnya yang terjadi, itu malah membuat si anak semakin bingung, ya, Mbak ya. Jadi Iya lebih baik bener. kita, ini yang akan kamu temui dan ini yang Mm-mm. mama ajarkan. Seperti itu jadinya Iya. seharusnya. Mm-mm. Bener banget dok, itu yang penting sekarang karena anak-anak udah mulai kritis, jadi kita ajarkan Hmm. lagi untuk memberikan fakta ke mereka gitu. Faktanya nih seperti ini, gitu, dok, supaya mereka tidak mencari jawaban itu ke tempat lain lah. Mungkin yang ya kalau tempatnya yang bagus, sebenarnya mereka nanya ke sekolah, oke gitu ya. Tapi kalau mungkin tanyanya mungkin ke internet dan malah dapatnya hal-hal yang nggak baik, gitu, itu kan Betul, juga betul. jadi apa ya pengaruh buruk juga buat anak. Jadi sebenarnya kayak perbedaannya dengan pola asuh zaman dulu ya. Kalau pola asuh zaman dulu kan Ya, kita pokoknya nggak boleh gitu dan kita iya menerimanya oke benar. nggak boleh gitu, oke nggak boleh. Dan kita belum punya Google kan Mbak, kita belum punya Mm-mm. sosial media yang cukup untuk mendapatkan informasi. Jadi kita hanya percaya oke nggak boleh gitu. Kalau anak zaman sekarang, Mm-mm. dia kata kayak Mbak tadi, malah dia nyari ke tempat lain saat kita tidak memberikan Iya, jawaban yang benar seperti itu. benar Gitu. banget, Bang. Oke, Mbak, kita tutup ya Mbak ya. Ini pertanyaan terakhir. Oke,
banget sih kalau tentang remaja ini, banyak banget sudah pertanyaannya, hampir ada 25 loh Mbak. Tapi yang saya Wow. bacain cuma seperti itu. Jadi ini tentang ini apa? Kapan kita boleh mengarahkan bakat dan minat untuk mencapai cita-cita pada anak remaja. Sebagai orang Mm-mm. tua, saya ingin anak saya mempunyai masa depan yang baik. Tapi apakah boleh saya mengarahkan dia saat ini sesuai apa yang saya anggap bagus gitu, Mbak? Oke, Mungkin ya. menurut kita yang bagus itu jadi psikolog, jadi dokter, tapi Mm-mm. menurut dia enggak. Ternyata menurut dia yang bagus itu jadi YouTuber gitu. Apakah dari Mm-mm. sekarang boleh kita arahkan minatnya dia seperti itu? Karena Mbak. Iya. Oke dok, jadi kalau misalnya dari kecil sampai di SD itu nggak apa-apa kita memberikan anak kebebasan untuk mengeksplorasi. Mereka sukanya di mana? Misalnya mereka mau ikut karate, oke silahkan cobalah karate. Mau ikut renang, oke cobalah. Jadi mereka dapat kesempatan untuk mencoba gitu. Dan juga nanti ketika udah mulai SD kelas 6 ini, kita udah bisa nih mulai mengobservasi, oh anak saya itu sukanya di mana sih, mereka nyamannya di mana sih gitu. Misalnya nyamannya di IT gitu ya. Kalau sekarang kan lagi ininya IT ya. Oh, mereka lagi suka ngotak-ngatik. Mungkin mereka, duh, kok anaknya kayak belajar coding ya misalnya kayak gitu. Nah, mulailah ditanyakan, "Adik, serius nih mau mendalami ini gitu. Suka nggak gitu? Atau memang mau coba-coba dulu gitu." Kalau misalnya anak bilang memang suka, ya udah nggak apa-apa, diarahkanlah untuk di IT ini misalnya gitu. Tapi kalau misalkan anak masih bilang, oh coba-coba deh, masih pengen lihat yang lain, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya masih apa ya masih ragu, boleh juga coba untuk tes minat bakat. Jadi kan di di biro psikologi banyak juga ya dok ya sekarang tes minat bakat, bahkan di rumah sakit juga ada tes minat bakat gitu. Boleh diajak sebaiknya mulai dari kelas 6 SD ataupun SMP itu udah mulai tes minat bakat nggak apa-apa, sekaligus tes IQ gitu untuk melihat gimana sih potensi anak, terus anak minatnya ada di mana nih gitu. Boleh nanti biasanya psikolog akan memberikan saran, oh kamu sebaiknya di sini nih, bagusnya di sini, misalnya bagusnya di bidang sosial nih, mungkin cocok jadi psikolog, cocok di ilmu komunikasi, atau di pemerintahan, politik, seperti itu. Tuh. Karena mungkin kelas 6 SD itu udah mulai terbentuk ya Mbak ya. Dia Iya, jadi udah mulai lebih terbentuk. tahu. Kayak waktu anak saya sih waktu itu kan IQ test pas mau masuk SD nih. Waktu itu Mm-mm. perlu 2 hari buat psikolognya. Akhirnya bisa apa ya menaklukkan anak saya untuk Ya, akhirnya kita dapat hasil IQ dan hasilnya. arah gitu. Jadi mungkin kalau umur 6 tahun Mm-mm. mungkin lebih gampang. Tapi idealnya berapa Iya. kali kita harus ngecek IQ pada anak-anak kita? Kalau Kalau mau IQ sebenarnya tergantung sama kebutuhan sih ya Mbak, Dok ya. Jadi kayak IQ ini kebutuhannya untuk apa? Misalnya kayak pas SD kelas 1 kan untuk kebutuhan masuk sekolah ya gitu. Jadi untuk melihat apakah anak ini sudah siap untuk masuk ke SD gitu. Tapi kalau misalnya itu jadi tergantung kebutuhan aja gitu. Kalau misalnya pas SD oke. Atau mungkin melihat pas SMP kok anak saya rasanya nggak termotivasi ya gitu untuk sekolah. Nah, itu boleh juga dicek IQ-nya karena bisa jadi anak IQ-nya tinggi tapi di sekolah kelasnya mungkin kelas reguler gitu, bukan di kelas oh, yang oke. jadi kalau dulu kan ada kelas percepatan tuh yang memang dikhususkan untuk anak-anak yang emang gifted ya istilahnya kalau IQ-nya memang di atas rata-rata atau superior gitu. Bisa jadi anak gak termotivasi, orang dia sudah selesai belajar semuanya gitu ya, bukunya sudah habis dipelajari gitu, mau belajar apa lagi, malas lah ke sekolah. Nah itu yang mungkin perlu dievaluasi gitu. Jadi gak cuma tes IQ, mungkin ya secara berkala kalau misalnya kita udah mulai mengamati, oh kok anak saya sikapnya atau perilakunya agak berubah nih, ada perubahan nih, itu boleh ditanyakan ke anaknya langsung, tapi kalau misalnya merasa kesulitan boleh dibawa ke psikolog gitu Mbak. Oke, oke. Wah, menarik banget ya, Mbak. Sebenarnya masih banyak pertanyaannya kepada para moms. Maaf, saya nggak bisa bacain semua. Jadi, karena waktunya sudah mulai habis ya, Mbak ya. Udah hampir 1 jam, Mbak, kita ngobrol. Jadi, mungkin saya tarik kesimpulan ya, Mbak ya, tentang kesehatan pada remaja ini. Jadi, ternyata untuk mengerti tentang remaja yang terdapat apa ya perubahan pada tubuhnya, bukan tubuhnya aja ternyata yang berubah, cara pikirnya, terus apa sih yang dia mau jadi apa, dan daya eksplorasi itu ternyata kita sebagai orang tua harus menempatkan diri kita sebagai anak-anak juga ya Mbak ya, tapi tetap apa ya memelihara rules dan norma-norma yang sebenarnya harus dia tahu. Jadi seperti Mbak Diandra bilang
harus ada diskusi terbuka dua arah untuk mengetahui apa yang anak mau dan apa yang kita inginkan, dan sehingga nanti kalau sudah ada kebutuhannya menjadi kesepakatan bersama ya Mbak. Dan nanti kalau ada dua kita menjadi jadi apa kira-kira tentang apa yang jadi sebagai orang tua harus aware tentang lingkungan dia, tentang dia, tentang apa yang terjadi di sekolah, tapi kita sebelum itu privacy dia, seperti yang Mbak bilang tadi. Terus ini kayak takut ya Mbak, ada nggak kayak take-home message atau apa ya, ini deh, key poinnya dari apa yang kamu bilang. Iya, jadi mungkin sebagai orang tua ya, mungkin belajar untuk ini sih yang penting komunikasi tanpa menghakimi itu tadi. Jadi coba untuk menempatkan diri setara dengan anak-anak yang sedang memasuki usia remaja. Sebelum kita pengen mengintervensi mereka, kita perlu untuk memahami dulu apa sih yang mereka pikirkan, apa sih yang mereka rasakan gitu. Jadi didengar, mereka itu butuh untuk didengarkan, butuh untuk divalidasi perasaannya. Ketika mereka memang marah, ya udah kita bilang, oh iya adik marah ya gitu, sedang marah ya, kenapa nih gitu. Jadi penting untuk para orang tua di sini mendengarkan, memvalidasi, dan mencoba untuk memberikan saran yang mungkin sesuai dengan kondisi anak gitu kira-kira. Oke, kayaknya itu sebenarnya kalimatnya pendek, tapi itu kayak intinya ya Mbak ya. Intinya Iya kita tuh ya benar. harus mengerti dia, apa sih validasi dia, tidak boleh terlalu menghakimi, seperti itu. Oh menarik banget nih Mbak perbincangan kita. Nanti kalau lain kali ada tema-tema yang lain, gak apa-apa ya Mbak kalau kita undang lagi ya. Sip, Kayak siap gitu. Terima dokter. kasih banyak Diandra udah nyiapin waktu di hari malam minggu ini ya Mbak ya. Kita ambil waktunya buat Oke. ngobrol sama kita. Dan terima kasih juga kepada para moms yang sudah bertanya di kolom komentar, bertanya di DM dari Anakku Sehat ID, dan semua yang sudah bergabung hari ini. Saya tutup ID Live hari ini ya Mbak ya. Semoga suatu hari kita bisa berjumpa lagi dalam ID Live selanjutnya. Terima kasih banyak Mbak Diandra, dan terima kasih banyak kepada para moms semua. Oke deh Mbak, saya tutup Oke. perjumpaan kita hari ini. Oke, Terima kasih selamat Mbak. malam. Dadah. Terima Iya. kasih.